Assalamualaikum. Hai adik-adik kelas 4, kembali lagi di channel audio tematik. Adik-adik, keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, dan Pak Udin dari Betawi, sedangkan Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, nanti adik-adik diminta untuk mengidentifikasi keberagaman berikut, yaitu tentang Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur ya. Nah, untuk Pak Semi yaitu asalnya dari Maluku, bahasa yang digunakan Maluku, makanannya papeda, alat musik tifa, pakaian daerah baju cele, tariannya tari lenso, kebiasaannya gemar menyanyi. Sedangkan Pak Encep itu dari Sunda, bahasa Sunda, makanannya nasi liwet, oncom, alat musiknya angklung, baju daerahnya kebaya, tarinya jaipongan, kebiasaannya ngeyek sereh. Kalau Pak Made dari Bali, bahasa juga Bali, makanannya ayam betutu, alat musiknya cengceng, pakaian adatnya payas agung, tariannya tari pendek, tari kecak, terus kalau kebiasaannya yaitu ngaben pembakaran mayat ya. Sedangkan Pak Udin itu berasal dari Betawi, bahasanya juga Betawi, makanannya kerak telur, gado-gado, alat musiknya bambang, pakaiannya kebaya, tarinya tari yapong, dan kebiasaannya pagelaran abang none. Yang terakhir yaitu Pak Nur berasal dari Jawa, bahasanya juga yang Jawa, makanannya gudeg, soto, alat musik gamelan, pakaian daerah kebaya, tari gamyong, dan kebiasaannya makan kapur sirih. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Nah, adik-adik, sekarang ada teks yaitu siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Nah, adik-adik, setelah membaca teks, di sini kita harus mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Warga desa Kampung Babakan melaksanakan kerja bakti bersama untuk membersihkan selokan. Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena untuk mempersiapkan agar selokan bersih dan tidak akan kebanjiran. Ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Iya, karena warga desa memiliki sikap yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sikap tersebut tercermin pada keguyuban warga untuk melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan selokan di lingkungannya agar wilayahnya tidak terkena banjir.
4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Yaitu mereka bisa hidup dengan aman, tentram, nyaman, serta bisa menambah ikatan tali persatuan antar warga. 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Yaitu tidak ada suasana kegotong royongan. Jika itu tercipta dalam hidup bermasyarakat, maka suasana lingkungan tidak harmonis, tidak aman, dan tidak tentram. Jadi, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keragaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, amatilah dirimu dan temanmu pada saat kamu melakukan diskusi tadi. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Di sini ada pertanyaan. 1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan ya. Dalam satu kelompok terdapat keberagaman suku, agama, kebiasaan, ataupun pendapat tiap anggota. 2. Apakah ciri-ciri fisik atau warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Jika ada perbedaan, biasanya perbedaan ciri-ciri fisik yang memang sering ditemui, warna kulit dan rambut salah satunya. Setiap anak pastinya berbeda-beda ya. Pertanyaan nomor 3, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Sebab dalam satu kelompok merupakan suatu kesatuan yang harus memiliki suatu suara, sehingga perlu berdiskusi untuk memperoleh satu tujuan dan pemahaman yang sama. 4. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Setiap anggota kelompok tentu ada yang memiliki pendapat yang sama dan pendapat yang berbeda. Hal tersebut adalah wajar, sebab berbeda kepala maka akan berbeda pula pemikirannya. 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Seperti ide atau pendapat, cara menyampaikan hal tersebut pun setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda, meskipun ada yang mirip atau hampir sama. 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Karena setiap anggota kelompok memiliki masing-masing perbedaan, sehingga jika membentuk kelompok dapat menjadi satu kesatuan. Jadi, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Sekian audio kali ini.